Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model penugasan untuk kasus maksimum. Sebuah perusahaan mempunyai 5 produk yang berbeda untuk dijual oleh 4 karyawan. Seperti pada tabel, bagaimana cara penugasan untuk tiap karyawan yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan yang maksimum. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian langkah penyelesaiannya. Pada langkah pertama ini, karena penugasan ini tidak seimbang, maka perlu kita tambahkan variabel dummy. Nah, ini kan belum seimbang tadi. Antara kolom dengan baris ini belum seimbang. Nah, karena pada bagian baris yang lebih sedikit dari kolomnya, maka kita tambahkan dummy pada baris. Nah, kita tambahkan dummy. Kemudian elemen dummy ini kita isi dengan 0. Kita isi dengan 0 semua ya. Kemudian, jadi pada tabel ini, dari data yang ada ini, perusahaan itu akan berusaha membagi karyawan untuk penjualan produk sehingga nanti hasil penjualannya diperoleh secara maksimum. Jadi karyawan A ini dapat menjual produk 1 yaitu 10. Kemudian produk 2 12, produk 3 10, produk keempatnya 8, produk kelimanya 15. Langkah selanjutnya yaitu melakukan operasi baris, yaitu dengan mengurangkan semua nilai pada baris dengan nilai terbesarnya. Kita lihat dulu tabel sebelumnya. Pada baris A, nilai terbesarnya yaitu 15, atau istilahnya kita mencari selisih. Yang pertama, selisih 10 dengan 15 yaitu 5. Kita tulis di sini hasilnya 5. Kemudian selisih dari 12 dan 15 yaitu 3. Selisih dari 10 dan 15 5. Selisih dari 8 dan 15 adalah 7. Dan 15 0. Begitu juga seterusnya. Dan hasilnya adalah pada tabel berikut. Setelah kita melakukan langkah kedua, selanjutnya pada langkah ketiga ini kita tulis kembali. Ini sama hasilnya seperti langkah 2 tadi. Nah, pada langkah ketiga ini kita periksa kelayakan atau keoptimalan penugasan dengan menggambarkan garis vertikal atau horizontal. Nah, kita tarik garis seminimum mungkin yang melewati nilai 0. Jadi kita menarik garis dengan jumlah garisnya seminimum mungkin, atau juga bisa dengan cara kita melihat dulu baris mana atau kolom mana yang nolnya paling banyak. Nah, di sini sudah pasti ya, yang 0 paling banyak itu pada baris ini. Oke, jadi kita lakukan di garis, saya pakai pen merah. Kemudian yang paling banyak lagi di sini, kolom ini nolnya ada 3. Kemudian ini ada. Nah, bisa juga dengan cara, misal di sini juga ada 0, kita tarik. Ini juga ada 0, kita tarik. Ini 0, kita tarik. Ini juga ada 0, kita tarik. Dan di sini 0, kita tarik. Namun jumlah garisnya belum minimum. Kita harus mencari seminimum mungkin. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Kurangkan semua nilai yang tidak dilewati garis dengan nilai terkecil dan tambahkan nilai tersebut pada nilai yang terletak pada perpotongan garis.
nilai lainnya yang dilewati garis tapi tidak terletak pada perpotongan tidak berubah atau tetap. Jadi setelah kita garis tadi, yang tidak dilewati garis ini kita cari nilai yang paling terkecil. Nilai terkecilnya kan 1. Jadi kita kurangkan semua nilai yang tidak terkena garis ini dengan 1. Kita kurangkan, kemudian pada nilai yang terkena garis dan berada pada perpotongan. Contohnya seperti ini, pada perpotongan. Kebalikannya, kalau tadi kita kurangkan, sekarang pada perpotongan kita tambahkan dengan nilai terkecilnya tadi. Dan pada nilai yang dilewati garis namun tidak pada perpotongan, seperti ini contohnya, maka nilainya tetap. Nah, setelah kita hitung hasilnya seperti ini. Oke, kita hitung. Nilai terkecilnya adalah 1, maka 5 dikurangi 1 yaitu 4. 3 kurangi 1, 2, 5 kurangi 1, 4. Ini tetap ya, karena sudah terkena garis, 7 dan 0, dan seterusnya sama caranya. Kemudian, pada langkah kelima ini kita kembali ke langkah 3. Langkah 3 yaitu tadi menarik garis vertikal atau horizontal. Kita lihatkan lagi. Seperti ini tadi langkah 3. Oke, kita cari 0 paling banyak. Kita lihat 0 paling banyak yaitu, saya pakai pen merah aja. Ini kita garis, kemudian ini ada 2, ini 1, ini ada 2 juga, dan terakhir ini juga ada 2. Nah, karena jumlah garis yang terbentuk tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi ini belum optimal. Jadi kita menemukan 4 garis, padahal baris atau kolom kita ada 5, maka ini belum optimal. Selanjutnya, karena tadi yang langkah kelima belum optimal, maka kita juga masih menghitung. Saya perlihatkan kembali langkah kelima. Nah, berarti dari sini nilai-nilai yang tidak terkena garis kita kurangkan dengan nilai terkecil. Kita cari nilai terkecil di sini adalah 2. Kita tulis berarti 4 dikurangi 2 yaitu 2. 2 kurangi 2, 0. 4 kurangi 2, 2. 7 dikurangi 2, 5. 0, 0, 2. Maaf, ini terkena garis ya, berarti masih tetap. Ini 4, ini 5, ini 0. Kemudian karena yang 2 ini pada perpotongan, maka kita tambah dengan 2 menjadi 4. Kemudian ini 0, 1.
Kemudian kita tarik garis, kita cari nolnya yang paling banyak. Di sini saya pakai yang kolom dulu ya. 1 2 3 4 5. Nah, karena garis dengan baris atau kolomnya sudah sama, yaitu ada 5, maka solusi ini sudah optimal. Nah, setelah ini bagaimana cara penugasan untuk tiap karyawan yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan yang maksimum? Nah, berarti kita mencari kemungkinan produk yang akan dijual tiap karyawan. Kita lihat karyawan A ini kemungkinannya akan menjual produk 2 dan 5. Karyawan B kemungkinan akan menjual produk 1 dan 4, dan seterusnya. Nah, ini sudah saya tulis dengan pen merah yang bertanda 0. Ini kemungkinan produk yang akan dijual oleh karyawan-karyawan. Kita tulis kemungkinan produknya karyawan A yaitu 2 dan 5. Kita tulis 2 5. Kemudian pada karyawan B kemungkinan produk yang akan dijual yaitu, dan seterusnya ya, sama. Sini ada 2 kemungkinan semua. Kita pilih yang pertama, yang kedua. Berarti kita pilih yang pertama itu kedua. Berarti yang kedua, produk 2 di tempat lain kita coret. Nah, karena kita pilih produk 2, maka sudah pasti ini tidak berlaku. Kemudian pada karyawan B kita pilih produk 1. Produk 1, maka produk 1 di tempat lain kita coret, dan produk 4 maka tidak berlaku karena kita sudah memilih produk 1. Dan ini sudah tersisa produk 5, dan pada karyawan D tersisa produk 4. Kita tulis yang sudah kita coret. 5, ini 4, ini 1, dan ini 2. Nah, kemudian pada produk kedua itu tadi kita lihat di tabel awal. Karyawan A produk 2 nilainya 12, kita tulis. Kemudian produk 1 pada karyawan B yaitu 14, dan seterusnya. Langsung saya tulis biar tidak kelamaan. Nah, pada penjualan ini kita tulis untuk produk yang tidak terpilih tadi, yaitu karyawan A pada produk 5. Karyawan A pada produk 5 yaitu nilainya 15, dan juga seterusnya.
Total dari penjualan ini adalah 54, dan sudah pasti penjumlahan dari produk ini juga 54. Kemudian kita akan mengecek pada aplikasi QM apakah hasilnya sama dengan yang hitungan kita tadi. Nah, hasilnya untuk kasus maksimum ini sudah sama ya, yaitu 54. Jadi hitungan kita tadi sudah benar. Selanjutnya yaitu pada kasus minimum. Pada tabel ini, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tambahkan dummy. Elemen dummy yaitu 0. Kemudian setiap baris kita cari nilai terkecil dan kita kurangi nilai-nilai dari setiap barisnya dengan nilai terkecilnya. Pada baris A ini nilai terkecilnya adalah 8, maka pada baris A ini kita kurangi semua dengan 8. Dan baris B nilai terkecilnya yaitu 9, maka nilai-nilai pada baris B ini kita kurangi semua dengan 9, begitu juga seterusnya. Dan pada variabel dummy tidak usah kita kurangi karena dia tetap bernilai 0. Kemudian setelah kita hitung, hasilnya akan seperti pada tabel ini. Kemudian kita tarik garis seminimum mungkin yang melewati nilai 0. Atau kita juga bisa mencarinya dengan melihat 0 terbanyak. Di sini 0 terbanyaknya yaitu pada variabel dummy. Kemudian ini ada 4 dan ini. Untuk nilai yang belum terlingkupi oleh garis, kita akan kurangi dengan nilai sel yang terkecil. Nilai sel terkecil di sini adalah 1, yang belum terkena garis ini, yang terkecil adalah 1. Maka yang tidak terkena garis kita kurangi dengan 1. Kemudian pada nilai sel yang terlingkupi oleh 2 garis atau pada perpotongan, kita tambah dengan 1, jadi kebalikannya dengan tadi. Dan nilai sel yang terlingkupi oleh 1 garis saja kita tulis tetap. Setelah kita hitung, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tarik garis lagi yang seminimum mungkin yang melewati nilai 0. Di sini kita tarik yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga, dan yang terakhir ada 4. Nah, karena jumlah garis yang terbentuk tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi ini belum optimal. Karena belum optimal, kita masih hitung lagi. Untuk nilai sel yang tidak terlingkupi oleh garis, kita kurangi dengan nilai sel terkecil. Nilai sel terkecil yaitu 1, maka ini semua kita kurang dengan 1. Dan yang pada perpotongan kita tambah 1. Dan yang pada garis yang terlingkupi oleh 1 garis kita tulis tetap. Kemudian setelah kita hitung, hasilnya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tarik garis lagi seminimum mungkin yang melewati nilai 0. Ingat ya, kita harus mencarinya dengan seminimum mungkin. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena jumlah garis yang terbentuk sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi ini sudah optimal. Maka kita cari kemungkinan biaya pekerjaannya. Kita lihat pada nilai-nilai 0.
pada karyawan A, kemungkinan biaya pekerjaannya yaitu 1 dan 4. Pada karyawan B, kemungkinan biaya pekerjaannya yaitu 2, 3. Untuk karyawan C, 1, 2, 3. Dan untuk karyawan D, kemungkinan biaya pekerjaannya yaitu 3. Kita tulis di sini saja. Karena pada karyawan D ini hanya memiliki satu kemungkinan, maka ini sudah pasti. Kita tulis ini 3. Karena 3 sudah dipakai, maka 3 di tempat lain kita coret. Kemudian pada karyawan B, maka hasilnya adalah 2. Karena 2 sudah dipakai, 2 di tempat lain kita coret. Dan C hasilnya 1. 1 kita coret. Dan hasilnya adalah 4. Setelah ini kita kembali ke tabel awal. Tabel awal yaitu ini. A ini nilainya berapa? Nilainya yaitu 8. 4A 8. Dua B nilainya 10. 1C nilainya 9. Dan 3D nilainya 8. Sehingga kalau kita total hasilnya adalah 35. Jadi inilah kemungkinan biaya pekerjaannya. Selanjutnya yaitu pada kasus minimum. Kita hitung apa sudah benar. Di sini hasilnya juga sama dengan hasil kita tadi, yaitu 35. Maka hasil perhitungan kita tadi juga sudah benar. Mungkin sekian penjelasan mengenai model penugasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.